Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024, saya akan mengomentari pembagian bansos oleh Presiden Joko Widodo sebagai perusak demokrasi. Dalam kampanye tahun 2024, Presiden Joko Widodo membagi-bagi sembako kepada masyarakat tertentu. Sembako tersebut dibeli dengan uang rakyat lewat pajak masyarakat, bukan dengan uang pribadi Presiden Joko Widodo. Pembagian sembako hanya seharusnya diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia karena sembako tersebut dibeli dari uang rakyat. Ternyata sembako dibagi-bagi Presiden Joko Widodo bersama Menteri Zulkifli Hasan dan Menteri Erlangga Hartarto hanya diberikan kepada masyarakat pendukung nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku anak kandung Presiden Joko Widodo dengan berbagai cara akan dilakukan demi memenangkan nomor urut 02, terlebih membagi-bagi sembako yang dibeli dengan uang rakyat demi memenangkan nomor 02 sama dengan perbuatan tidak baik atau sama dengan ini perbuatan merusak demokrasi. Presiden Joko Widodo melakukan hal tersebut sejak Presiden Joko Widodo meminta kepada Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo sudah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Selain pembagian sembako hanya dibagikan kepada masyarakat pendukung nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto dengan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ditambah lagi tindakan pemerintah atau aparat negara tidak netral antara lain menghimpun kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta dan menginstruksikan memilih calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. B. Saat penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, Satpol PP menurunkan baliho Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD serta atributnya, sedangkan baliho 02 tidak diturunkan. C. Polisi dengan jumlah banyak mendatangi kantor cabang Solo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanpa ada masalah hanya untuk mengintimidasinya. D. Masih banyak yang lainnya yang sifatnya tidak netral penguasa atas pelaksanaan kampanye tersebut. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, Presiden Joko Widodo telah membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan sistem demokrasi, berakibat masyarakat sangat marah sampai menuding Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat demokrasi. Harapan saya, Presiden Joko Widodo jangan membagi-bagi sembako yang dibeli dari uang rakyat hanya demi kepentingan nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang merusak sistem demokrasi Indonesia. Dalam kampanye tahun 2024, Presiden Joko Widodo membagi-bagi sembako kepada masyarakat tertentu, di mana dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang diikuti 3 calon presiden, tetapi Presiden Joko Widodo hanya membagi-bagi sembako kepada kelompok tertentu. Sembako tersebut dibeli dengan uang rakyat lewat pajak masyarakat, bukan dengan uang pribadi Presiden Joko Widodo. Dan pembagian sembako hanya diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ternyata sembako dibagi-bagi Presiden Joko Widodo
bersama Menteri Zulkifli Hasan dan Menteri Erlangga Hartarto. Sembako tersebut diberi dengan uang rakyat dan diperoleh dari banyak masyarakat, bukan dengan uang pribadi Presiden Joko Widodo. Sehingga pembagian sembako itu sebenarnya harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ternyata sembako dibagi-bagi Presiden Joko Widodo bersama Menteri Zulkifli Hasan dan Menteri Erlangga Hartarto diberikan kepada masyarakat pendukung nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku anak kandung Presiden Joko Widodo, dengan berbagai cara akan dilakukan demi memenangkan nomor urut 02, terlebih membagi-bagi sembako yang dibeli dengan uang rakyat demi memenangkan 02 sama dengan perbuatan perusak demokrasi. Jadi selama ini di mana sampai Mahkamah Konstitusi menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, di mana setelah calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, sehingga segala upaya akan di mana Gibran Rakabuming itu selaku anak kandung Presiden Joko Widodo dengan berbagai cara akan dilakukan demi memenangkan nomor urut 02. Terlebih membagi-bagi sembako yang dibeli dengan uang rakyat demi memenangkan 02 sama dengan perbuatan perusak demokrasi. Presiden Joko Widodo melakukan hal tersebut sejak Presiden Joko Widodo meminta kepada Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Jadi Presiden Joko Widodo melakukan hal tersebut sejak Presiden Joko Widodo meminta kepada Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Sejak saat itu, Presiden Joko Widodo sudah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Selain pembagian sembako hanya dibagikan kepada masyarakat pendukung nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto dengan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sehingga sejak saat itulah Presiden Joko Widodo sudah tidak netral lagi dalam melaksanakan pemilihan umum tersebut, terutama dalam pelaksanaan pemilihan umum. Selain pembagian sembako hanya dibagikan kepada masyarakat pendukung nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto dengan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ditambah lagi tindakan pemerintah aparat negara tidak netral, terhadap menghimpun kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta, dan menginstruksikan memilih calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ditambah lagi tindakan pemerintah atau aparat negara tidak netral lagi, yaitu menghimpun kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta, dan menginstruksikan memilih calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Presiden Gibran Rakabuming. B. Saat penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, Satpol PP menurunkan baliho Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD serta atributnya, sedangkan baliho 02 tidak diturunkan, di mana pada saat penguasa berkunjung ke Gianyar Bali tersebut, di mana Satpol PP menurunkan baliho Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD beserta atributnya diturunkan, sedangkan nomor urut 02 tidak diturunkan, yaitu calon Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming tidak diturunkan. Polisi dengan jumlah banyak mendatangi kantor cabang Solo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanpa ada masalah, hanya mengintimidasinya, di mana polisi Solo dengan jumlah yang banyak mendatangi kantor cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Solo, padahal tidak ada masalah, hanya untuk melakukan mengintimidasi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, Presiden Joko Widodo telah membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan sistem demokrasi, berakibat masyarakat sangat marah sampai menuding Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat demokrasi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, Presiden Joko Widodo telah membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan sistem demokrasi, berakibat masyarakat sangat marah sampai menuding Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat demokrasi. Harapan saya Presiden Joko Widodo jangan membagi-bagi sembako yang dibeli dari uang rakyat hanya demi kepentingan nomor urut 02, calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang berakibat merusak sistem demokrasi di Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.